Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Afifatus Adia, NIM 18021010257 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, di sini kita akan mengupas materi yaitu radiasi benda hitam. Apa sih itu radiasi benda hitam? Nah, untuk penjelasannya radiasi benda hitam, kita akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari benda hitam itu sendiri. Istilah benda hitam pertama kali dikenalkan oleh fisikawan Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862. Benda hitam memancarkan radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan benda hitam bergantung pada suhu benda hitam tersebut. Berikutnya pengertian mengenai benda hitam secara rinci. Nah, benda hitam adalah benda ideal yang sebenarnya tidak ada. Karakteristik benda hitam dapat didekati dengan menggunakan ruang tertutup berongga yang diberi sebuah lubang kecil. Contohnya pada gambar berikut ini. Di sini, setiap radiasi yang masuk ke rongga akan terperangkap oleh pemantulan bolak-balik. Hal ini menyebabkan terjadinya penyerapan seluruh radiasi oleh dinding rongga. Lubang rongga dapat diasumsikan sebagai pendekatan benda hitam. Jika rongga dipanaskan, maka spektrum yang dipancarkan lubang merupakan spektrum kontinu dan tidak bergantung pada bahan pembuatan rongga. Besarnya energi radiasi persatuan waktu, persatuan luas permukaan disebut dengan intensitas radiasi. Untuk selanjutnya yaitu pengertian dari radiasi benda hitam sendiri. Radiasi benda hitam adalah ketika benda tersebut menyerap dan menahan cahaya, kemudian memancarkan radiasi ke sekitarnya, sehingga kita bisa merasakan melalui suhu ataupun perubahan warna-warna tertentu. Di sini juga terdapat sifat radiasi benda hitam. Sifat-sifat dari radiasi benda hitam ini berasal dari sifat benda hitam itu sendiri. Sifat dari radiasi benda hitam sebenarnya adalah sifat dari spektrum cahaya benda hitam yang sifatnya ideal. Beberapa sifat dari spektrum cahaya benda hitam yang ideal antara lain. Yang pertama yaitu benda hitam yang lebih panas akan memancarkan yang lebih banyak yang memenuhi seluruh panjang gelombang. Hal ini berarti apabila kita membandingkan dua benda hitam tanpa melihat panjang gelombangnya, benda hitam yang lebih panas akan mengeluarkan lebih banyak cahaya daripada benda hitam yang lebih dingin. Yang kedua yaitu spektrum benda hitam bersifat tetap memiliki puncak pada panjang gelombang tertentu. Nah, puncak kurva benda hitam pada sebuah spektrum bergerak ke panjang gelombang yang lebih pendek untuk benda yang lebih panas. Benda hitam yang lebih panas, panjang gelombangnya akan lebih biru daripada pancaran puncaknya. Untuk selanjutnya kita akan bahas yaitu beberapa hukum yang menjelaskan teori radiasi benda hitam. Yang pertama yaitu hukum Stephen Boltzmann. Hukum Stephen Boltzmann berbunyi, energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda dalam bentuk radiasi kalor persatuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak. Sehingga dapat dirumuskan seperti ini. Di sini terdapat tetapan Stephen Boltzmann yaitu 5,67 dikali 10 pangkat minus 8. I yaitu intensitas total, P sama dengan daya radiasi, E sama dengan koefisien emisivitas kurang dari 1, A sama dengan luas permukaan benda. Jika E atau emisivitas sama dengan 1, yaitu benda hitam sempurna, benda yang dapat menyerap semua energi
mendatang dan memancarkan kalor dengan sempurna. Yang kedua, yaitu hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien berbunyi, benda hitam memiliki spektrum yang berbeda ketika dipanaskan. Hal ini terjadi karena pengaruh suhu. Semakin tinggi suhu pada benda hitam, maka spektrumnya akan memiliki panjang gelombang yang pendek pada suatu intensitas maksimum. Ini adalah ilustrasi dari percobaan Wien, di mana grafik ini menunjukkan hubungan intensitas radiasi benda hitam terhadap panjang gelombang pada suhu yang berbeda. Dapat dilihat bahwa ketika suhu benda hitam meningkat, panjang gelombang untuk intensitas maksimum bergeser ke nilai panjang gelombang yang lebih pendek. Jadi dari percobaan Wien dapat diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu lambda max dikalikan dengan T sama dengan C. Di sini lambda yaitu panjang gelombang untuk intensitas maksimum, C yaitu tetapan pergeseran Wien sama dengan 2,9 dikali dengan 10 pangkat minus 3, dan T sama dengan suhu dengan satuan Kelvin. Yang ketiga yaitu teori Rayleigh-Jeans. Lord Rayleigh dan James Jeans mengusulkan suatu model sederhana untuk menerangkan bentuk spektrum radiasi benda hitam. Rayleigh dan Jeans berhasil menerangkan spektrum radiasi benda hitam pada panjang gelombang yang besar, namun gagal untuk panjang gelombang yang kecil. Yang keempat yaitu hipotesa Planck. Nah, hipotesa Planck berbunyi energi yang dipancarkan dan diserap tidaklah kontinu, melainkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut dengan kuanta. Hukum tersebut kemudian dikenal dengan hukum radiasi benda hitam Planck. Hukum ini secara matematis dirumuskan sebagai berikut, yaitu E sama dengan N kali H kali F, E sama dengan H dikalikan C per lambda, dan di sini terdapat keterangannya E sama dengan energi foton, H yaitu tetapan Planck 6,626 dikalikan dengan 10 pangkat minus 34, F yaitu frekuensi gelombang cahaya, C yaitu kecepatan cahaya 3 dikalikan dengan 10 pangkat 8, dan lambda yaitu panjang gelombang. Selanjutnya kita akan bahas yaitu contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya yang sudah kita bahas tadi rumusnya. Yang pertama, permukaan benda pada suhu 37 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jika nilai konstanta Wien 2,9 dikali dengan 10 pangkat minus 3, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah. Nah, di sini kita ketahui dulu, di sini terdapat suhu, lalu terdapat konstanta Wien. Kita tulis seperti ini. Di sini 37 derajat Celcius kita jadikan Kelvin dulu. Jadi 310 Kelvin. Lalu kita tulis dengan konstanta Wien 2,9 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Lalu ditanya lambda max, yaitu panjang gelombang maksimum. Ini terdapat pada rumus pergeseran Wien. Nah, di sini kita jawab yaitu lambda max sama dengan C per T. Tadi pada rumus awal yaitu lambda max dikalikan dengan T sama dengan C. Ini kita kalikan silang, jadi didapat rumus seperti ini. Lalu kita tinggal masukkan C-nya dan T-nya sehingga didapat hasil seperti ini. Soal kedua yaitu sebuah benda dengan luas permukaan 100 cm persegi
bersuhu 727 derajat Celcius, jika koefisien Stephen Boltzmann 5,67 dikali dengan 10 pangkat minus 8 dan emisivitas benda adalah 0,6, tentukan laju rata-rata energi radiasi benda tersebut. Yang pertama yaitu kita tulis yang diketahui dulu. Di sini terdapat konstanta, suhu, emisivitas, dan luas permukaan. Lalu ditanya laju energi rata-rata. Di sini kita jawab. Di sini laju energi rata-rata yaitu P sama dengan emisivitas dikalikan dengan tau dikalikan dengan T pangkat 4 dikalikan dengan luas permukaan. Kita masukkan masing-masing yang sudah diketahui tadi, lalu didapat hasil yang seperti ini, yaitu 340,2 Joule per sekon. Selanjutnya kita akan bahas yaitu contoh aplikasi radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari atau dalam berbagai bidang. Di sini kita contohkan yaitu gejala pemanasan global atau efek rumah kaca. Kita contohkan yaitu mobil. Salah satu contohnya adalah ketika kita memarkirkan mobil pada siang hari, seringkali suhu di dalam mobil lebih panas dibandingkan suhu di luar. Hal ini terjadi karena sebagian energi panas matahari telah diserap oleh kursi, karpet, dan dashboard mobil. Ketika benda-benda tersebut melepaskan energi panas matahari, tidak semuanya keluar melalui jendela, tetapi sebagian dipantulkan kembali. Hal ini disebabkan perbedaan panjang gelombang sinar matahari yang memasuki mobil dan energi panas yang dilepaskan kembali oleh kursi, sehingga jumlah energi yang masuk lebih banyak dibandingkan energi yang dapat keluar, sehingga terjadi kenaikan bertahap pada suhu di dalam mobil. Contoh selanjutnya yaitu penggunaan pakaian. Pada malam hari, ketika kita menggunakan pakaian berwarna hitam, akan terasa lebih hangat. Hal ini dikarenakan permukaan yang gelap merupakan penyerap dan pemancar kalor yang baik. Sedangkan warna terang merupakan penyerap dan pemancar kalor yang kurang baik, sehingga pakaian berwarna putih cocok digunakan di siang hari yang panas karena tubuh kita tidak akan terlalu merasakan panasnya terik matahari. Contoh selanjutnya yaitu termos. Termos merupakan salah satu aplikasi yang menggunakan konsep radiasi benda hitam. Prinsip kerja dari termos adalah sebagai berikut. Yang pertama, lapisan perak mengkilap berfungsi mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Lapisan ini memantulkan radiasi kembali ke dalam termos. Yang kedua yaitu dinding gelas. Dinding gelas berfungsi sebagai konduktor yang mana tidak dapat memindahkan kalor. Lalu yang ketiga, ruang vakum antar dinding. Di sini mencegah perpindahan kalor baik secara konveksi maupun konduksi. Lalu yang terakhir yaitu sumbat. Sumbat ini dibuat dari bahan isolator. Hal ini berfungsi agar konveksi antar udara luar terjadi. Contoh berikutnya yaitu panel surya. Panel surya ini merupakan alat yang digunakan untuk menyerap radiasi dari matahari. Panel surya terdiri dari wadah logam yang berongga yang dicat hitam dengan panel yang terbuat dari kaca. Kalau radiasi dari matahari diserap oleh permukaan hitam dan dihantarkan secara konduksi melalui logam. Bagian dalam panel dijaga tetap hangat oleh efek rumah kaca. Kemudian sirkulasi air melalui wadah logam akan membawa kalor menjauh untuk dimanfaatkan pada sistem pemanas air domestik dan memanasi kolam renang.
ada lagi contoh dari penerapan radiasi benda hitam, yaitu mengukur suhu matahari. Dengan meneliti spektrum sebuah bintang, kita akan dapat mengetahui suhu bintang. Tidak perlu mendekat ke matahari atau bintang, kita dapat berpedoman pada spektrum radiasi benda hitam. Secara alamiah, pada suhu tinggi di dalam bintang-bintang akan terjadi radiasi fusi, di mana inti-inti yang ringan akan bergabung menjadi inti yang lebih berat. Energi yang dihasilkan oleh matahari atau bintang terdiri atas berbagai bentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat diketahui melalui frekuensi atau panjang gelombangnya. Semua gelombang elektromagnetik yang dipancarkan akan merambat dalam ruang angkasa dengan kecepatan yang sama, yakni dengan kecepatan spektrum cahaya. Maka dari itu, seorang astronom dapat mengetahui suhu matahari melalui penelitian spektrum sebuah bintang. Sekian penjelasan dari saya mengenai radiasi benda hitam. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.